ada sosok yang saya lihat siluet dari balik tenda itu. Dia juga ikutan muter di rombongan itu, datang baru. Jadi dia tuh cewek, cantik banget, pakai gaun putih panjang dan ada hiasan-hiasan di kepalanya. Waktu saya lihat dia emang semakin deket, kayak dia mau bukan ngancem saya, energinya itu lebih cenderung buat nyampein pesan sesuatu hal yang sampai saat ini pun saya nggak mau juga untuk mendengarkan pesan dia. Selamat datang di podcast Pasar Momo. Yo teman-teman, selamat datang di Podcast Pasar Momo episode 13. Ketemu lagi sama Vera Cruz dan Mui. di episode ini berarti kita udah ngelewatin Lebaran. Oke, mohon maaf lahir batin. Kalau lahir juga buat teman-teman, kalau semisal kami berdua ada salah, ada ucap yang tidak pantas didengarkan Atau menyinggung perasaan salah satu orang, salah satu kejadian atau apa, mau dimaafkan. Mau dimaafkan. Oke. Ini gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Semoga aktivitasnya lancar semua. Bisa kalau sakit itu cepat disehatkan. Amin. Di episode ini mirip sama episode yang ke-12. Jadi yang cerita ini Mas Muyi, bukan saya. Soalnya ceritanya sangat-sangat mendebarkan. Dan apa ya? Ya nanti didengerin aja lah kayak gimana ya ceritanya ini. Oke. Nah, kita mulai apa? Siap. Gak usah dimulai, dari tadi udah mulai, Pak. Oh ya, sorry. Bercanda, Pak, bercanda. Ini soalnya saya harus merilekskan diri dulu karena menurut saya ini cerita yang saya alami ketika naik gunung itu paling apa ya istilahnya, antara horor, serem atau apa ya istilahnya, aneh dan sedikit ada perjalanan spiritual. Dan ini tidak saya sengaja datang begitu saja dan apa ya istilahnya, nancep banget lah di ingatan saya selama ini. Jadi kalau saya cerita ini harus benar-benar apa ya istilahnya, netral dulu. Saya bukan berarti netral dalam artian harus menetralkan sekitar ya, saya nggak bisa kayak gitu. Cuman psikologi saya harus netral karena menurut saya pada saat itu saya merasa takut banget, takutnya yang udah mentok, kayak udah benar-benar takut, mencekam berarti ya istilahnya kayak gitu, nggak berani buat bertindak apapun pada saat itu dan bahkan cenderung diem dan tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi awal ceritanya itu saya bersama teman-teman lagi ngadain acara di sebuah gunung di daerah saya ini. Nah, ini camping ya, camcer lah. Camcer ya, ada salah satu program TV kalau nggak salah. Tapi dia itu komunitas dan TV-nya ngebuat komunitas pada saat itu dan ngadain camping ceria itu untuk promosi TV-nya. Kayaknya kalau nggak salah kayak gitu. Nah, saya diajak sama salah satu teman saya yang emang dari dulu udah sering naik gunung kayak gitu. Dan beberapa teman-teman saya juga diajak. Jadi circle kami pada saat itu hampir semuanya ikut dan nimbrung di acara itu. Sebenarnya bukan panitia, sebutannya apa ya? Ya emang diundang karena kami ada salah satu komunitas yang punya link atau jaringan ke TV itu, Pak. Oke. Nah kayak gitu. Jadi kami diajak ke sana dan namanya gunung pasti ada apa ya, hal-hal yang nggak diinginkan. Bukan pasti sih. Pas nimpa saya saja waktu itu. Dan sebelum saya lanjut cerita, nanti di tengah perjalanan ada salah satu sosok yang muncul itu adalah bapak saya, dan pada saat itu bapak saya sudah meninggal. Nah, saya kasih apa ya istilahnya, garis besarnya kayak gitu. Nah, bapak saya itu muncul bukan karena beliau bisa kaki buncin, Pak, tapi karena beliau udah meninggal. Ya maklum, kalau mau ketawa aja, Pak. Saya udah damai, Pak, dengan diri saya yang seperti susah, Pak. Susah. Oke. Nah, jadi waktu itu kita lagi camp dan cuacanya emang lagi turun hujan, Pak. Dan habis turun hujan,
di camp itu ya layaknya camping ceria, cuman di gunung kan, agak rame gitu. Kemudian dan ada salah satu teman saya yang ngingetin bahwa apa istilahnya, jangan rame-rame di gunung kayak gitu. Cuman tetap aja rame orang-orang pada saat itu. Nah, nggak lama kemudian teman saya yang bilang kayak gitu ngerasain hal yang sama seperti saya, yaitu mencium bau dupa yang identik dengan pewangian bunga, kalau nggak melati kayaknya. Bentar, itu yang nyium aromanya itu siapa aja? Seingat saya, cuman saya sama salah satu teman saya yang kebetulan pada saat itu dia juga ngingetin orang-orang yang ada di camping, camping area camp area itu buat nggak terlalu bising. Berarti itu kondisinya tengah malam. Tengah malam banget. Biasanya kalau umumnya kan kalau tengah malam kan nggak boleh rame-rame. Iya. Di camp itu, walaupun ya tempatnya emang apa ya istilahnya sering dikunjungin orang, cuman bukan untuk hal-hal yang istilahnya ritual atau apa. Ya katakan bisa area wisata lah Pak. Gitu. Walaupun begitu kan namanya di gunung Pak. Jadi ya seperti yang kamu bilang tadi, kalau malam nggak boleh terlalu bising kan. Nah, setelah teman saya ngingetin orang-orang yang ada di situ buat tidak bising, terciumlah bau ini tadi, bau dupa yang identik sama wangi bunga melati kalau nggak salah. Setelah itu datang, saya kan merasa kayak kok gini ya. Apalagi kan ditambah cuacanya juga pasca hujan, jadi kayak nambah auranya, atmosfernya yang ada di situ kayak gimana ya? Pekat, gelap gitu apa? Ya, seperti itu. Pasca hujan, apalagi di gunung agak sedikit berembun. Jadi ya agak serem lah ya Pak. Bisa dibilang serem. Embun apa kabut? Ya embun makanya Pak. Embun. Kalau kabut nggak tahu lah. Mirip-mirip kayak gitulah. Jadi kayak pandangan yang nggak terlalu tebel, tapi misalnya ya cukup apa ya? Cukup mencekam lah untuk menambahkan atmosfer yang bisa dibayangin. Setelah turun hujan ada kabut kayak gitu, tapi nggak terlalu tebal kabutnya. Kemudian disusul wangi bunga itu, dan waktu itu langsung kebetulan saya di dalam tenda kan waktu itu, ngedengerin teman saya yang ngingetin tadi kayaknya udah geser ke salah satu tempat yang lain nih, nggak di camp ceria. Posisinya di camp area itu sekitar 50 meter dari itu ada warung-warung Pak. Jadi teman saya itu langsung geser ke warung. Dia geser karena mungkin dia capek kali ngingetin. Nah, posisi saya waktu itu masih di dalam tenda sendirian Pak. Nah, nggak lama dari wangi itu saya cium, tiba-tiba ada kedengeran di suara di telinga saya itu kenceng banget Pak, yang mulanya kayak fade in fade out, kalau di sound apa ya? Ya kecil gede gitu. Kecil gede. Jadi yang mulanya kecil suara kelinting. Kelinting apa ya? Lonceng yang kecil itu kalau kita di area kita itu menyebutnya kelinting. Kelinting ini dari pertamanya pelan, lambat laun itu di telinga saya keras banget Pak. Jadi kayak nusuk gitu gak suaranya? Ya kayak gitu Mbak, nusuk banget di telinga. Glending. Tapi berpola Pak, ritmenya enggak yang enggak. Jadi kayak iya ada patternnya. Jadi kayak misalnya glending. Dan itu muter di sekitar area camp Pak. Kalau nggak salah muter selama 2 kali atau 3 kali kayak gitu. Dan itu berjalan saya nggak bisa nerawang berapa lama. Kalau saya hitung 2-3 kali dia muter area camp itu. Dan kenceng banget itu nusuk di telinga Pak suaranya. Kelinting. Kalau dengan kayak gitu saya kan apa ya? Antara takut, pasrah atau apa nggak tahu. Waktu itu saya diam aja di dalam tenda, dan untuk antisipasi tindakan saya kan muslim, jadi saya berzikir sebisa saya waktu itu. Semakin saya berzikir semakin kencang Pak.
Malah tambah kenceng. Nah itu anehnya. Iya, kebalik soalnya. Nah waktu itu setelah 2 kali atau 3 kali dia muter di area camp, ada sosok yang saya lihat siluet dari balik tenda itu. Dia juga ikutan muter di rombongan itu, datang baru. Itu mohon maaf ya, itu kayak apa ya, cewek cantik banget. Kalau menurut saya cantik banget, tapi itu bukan manusia. Bentar. Ini aku mau apa ya, butuh penjelasan lagi. Itu kan ada suara lonceng-lonceng tadi. Itu berarti selain suara lonceng masih ada suara lainnya? Enggak ada. Oh, cuma itu toh? Cuma lonceng kayak, iya apa ya, kalau kalian tahu kayak delman gitu. Delman tapi penggeraknya bukan kuda Pak, kayak macam banteng. Kebu. Oh, banteng. Ya kayak mirip kebu, kayak banteng gitu, cuman dia putih kayak gitu. Albino gitu. Ya kayak albino, cuman bersinar kan. Jadi dia muter itu. Kemudian ternyata di dalam rombongannya si delman ini ada satu sosok yang menurut saya itu kuat banget Pak, kayaknya ininya apa istilahnya, energinya saya nggak bisa ngerasain, cuman menurut saya energinya kuat banget pada saat itu. Dia pengen menyampaikan sesuatu. Sorry, saya ini dulu ya, saya deskripsiin sosoknya ini. Jadi dia tuh cewek cantik banget, pakai gaun putih panjang dan ada hiasan-hiasan di kepalanya lah. Itu kamu ngeliat langsung apa? Siluet. Dari dalam tenda tadi. Berarti deket banget dong tuh. Iya. Siluet sambil muter-muter depan. Muter di tendamu aja. Di area camp. Di areanya. Berarti bayangannya lewat itu. Lewat. Beneran Pak. Jadi kayak apa ya? Si sosok cewek ini emang cantik banget Pak. Jadi waktu itu saya belum tahu itu siapa kan waktu itu. Dan sampai saat ini kayaknya saya juga nggak mau tahu dia siapa. Okay. Karena energinya menurut saya terlalu kuat dan dia ini kayak mau menyampaikan sesuatu ke saya, cuman apa saya nolak Pak. Karena posisi saya pada saat itu kan sendirian dan saya nggak mau nyusahin. Saya pikir kalaupun waktu itu dia harus masuk ke saya, nyurup apa ya istilahnya, masuk ngerasukin ke saya masih berpikir jernih bahwa saya nggak mau nyusahin orang-orang di sekitar saya. Jadi berusaha mungkin saya menolak energi itu. Waktu saya lihat dia emang semakin deket, kayak dia mau bukan ngancem saya, energinya itu lebih cenderung buat nyampein pesan sesuatu hal yang sampai saat ini pun saya nggak mau juga untuk mendengarkan pesan dia. Tapi kuat banget Pak. Sosok ini semakin gede dan posisi dia mau deket dan itu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Fokus saya kepecah. Yang mulanya saya zikir kenceng, tiba-tiba saya udah kayak mematung Pak. Itu dia, bentar. Ini posisimu tiduran apa duduk? Yang awalnya saya tiduran saat saya dengerin keliling pertama, saya itu langsung duduk Pak. Duduk. Itu kamu ngadep ke pintu tenda? Ke pintu tenda. Oke. Saya langsung duduk dan ya itu tadi. Terus posisinya dia di depan pintu tenda apa? Enggak, pertamanya jauh banget, tapi masih di sekitaran area camp dan dia semakin dekat kayak gitu. Dan pas deket banget itu di mana tuh arahnya dia? Di tengah-tengah camp area, tapi gede banget. Berarti bayangannya itu ngelebihin. Tapi cantik banget Pak, energinya kuat banget. Nah, bisa kebayang. Bayangin, kalian bisa bayangin sendiri ya. Nah pada saat itu udah yang awalnya saya buat baca dzikir karena saya muslim, saya dzikir sekuat mungkin. Yang awalnya cepet banget saya dzikir, tiba-tiba waktu dia udah mau nyampe ke depan tenda saya, posisi di tengah camp itu udah ya kayak matung gitu, udah pasrah ya Pak. Nggak bisa nolak dan tapi anehnya sosok almarhum bapak saya tiba-tiba dari samping tenda keluar. Beliaunya pakai celana pendek warna coklat yang sering dipakai di rumah waktu itu. Keluar dengan santainya, tenang dia jalan. Saya kaget. Yang awalnya saya mematung, saya cuma bisa kayak ngelirik. Yang awalnya mematung ini siapa lagi ini ya gitu. Berarti dari sebelah kirimu itu Pak? Sebelah kiri tenda dan posisinya
di sela-sela tenda orang lain ya, dari sisi sebelah kiri tenda saya. Bapak saya almarhum ini datang tiba-tiba. Entah itu saya nggak bisa berspekulasi dia jin atau apa, saya nggak mau tahu juga. Tapi yang saya lihat dari siluetnya itu almarhum bapak saya. Dia datang dari sebelah kiri tenda saya dengan tanpa alas kaki, pakai celana pendek warna coklat, ke depan tenda saya dan kayak beri isyarat ke sosok itu kalau udah jangan, kayak orang stop gitu. Berusaha gitu ya. Beberapa detik kemudian sosok itu hilang dan saya langsung lemes. Terus suara ini loncengnya itu Hilang semuanya. Hilang semuanya. Terus bayangan bapak? Bayangan bapak terakhir sebelum bayangan bapak hilang, dia sempat nengok ke saya dan senyum, udah gitu aja, terus hilang. Itu masih tergambar jelas banget. Kalau saya nginget-nginget itu masih tergambar jelas banget momen itu. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba bapak saya muncul di saat yang seperti itu. Di saat-saat yang genting. Genting banget menurut saya. Terus itu hilang, habis semuanya hilang semuanya, itu gimana itu? Yang awalnya gerimisnya hilang. Hening banget, tapi kabut masih ada. Dan saya langsung lemes. Saya coba nenangin diri saya dulu baru ke luar tenda. Ini pintu tenda dari awal tuh ketutup apa kebuka? Sedikit kebuka. Nah itu pengalaman yang menurut saya paling apa ya istilahnya, nggak logis sih menurut saya. Tapi ini benar-benar saya alami Pak. Dan menurut saya paling menakutkan sepanjang saya naik gunung ya kejadian itu. Sampai sekarang pun kalau saya ada beberapa orang yang saya udah kasih tahu cerita ini, cuman mereka yang rata-rata mereka katakan adalah sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan sosok cewek ini ke saya. Sampai sekarang pun saya juga nggak mau tahu urusan dia mau ngasih pesan apa. Yang saya pikirkan cuman waktu itu ya pasrah. Itu benar-benar ya, yang paling ekstrim menurut saya sampai bikin saya mematung dan nggak bisa ini. Ya semoga nggak ulang lagi lah kejadian kayak itu Pak. Ya. Soalnya ini apa ya, kasus yang lumayan berat menurutku ketimbang kita ketemu setan atau ketemu apa tuh sensasinya mungkin cuma kaget. Terus yang dilakuin ya kalau nggak mematung, pingsan, lari, gitu teriak-teriak. Tapi kalau momentumnya kayak gini dan ini berhubungan sama spiritual itu beda banget ini. Malah campur aduk ya ini antara spiritual dan supernatural ini. Karena di persimpangan ini sangat merepotkan buat milih ngikutin pikiran apa ngikutin hati. Nah itu emang sulit Pak kondisinya ketika mematung itu kan awalnya saya nolak untuk si sosok ini masuk merasukin dalam tubuh saya kan. Perasaan saya kayak gitu emang karena dia posisinya bersama si pasukan dalamnya itu literally benar-benar mau ke tenda saya Pak. Itu ada suara-suara langkah gitu nggak? Enggak, dia mutar linding gitu tuh. Linding terbang posisinya bukan. Delman ini enggak jalan, terbang dia Pak. Oh alah. Mikir gue tuh tetap napak tanah. Napak tanah tapi gak ada suaranya gitu. Enggak. Terbang aja. Ini soalnya beneran kebayang di pikiranku gitu. Jadi kalau teman-teman yang tahu lokasinya kayak apa ini lumayan meresahkan sebenarnya. Jadi camping ground ini ada di pinggir jurang. Bener-bener di pinggir jurang. Terus warung-warungnya pun juga di pinggiran jurang. Jadi kalau malam kalau ada apa-apa itu bukan yang itu Pak tempatnya Pak. Oh beda lagi. Yang di tempat wisata yang di bawahnya, bukan yang itu. Oh di bawahnya malah. Yang ada pinus-pinus. Ya, yang kecil itu berarti. Iya yang kecil. Oh kirain yang di yang atas. ada air terjunnya. Campground yang air terjun.
air terjun yang kecil. Oh, itu masih aman berarti. Ya aman, cuman kan posisi ketinggian Pak Set. Ya, tapi kan nggak ada jurang gitu loh. Nggak ada. Aman. Nah waktu ya setelah lemes itu ya saya apa ya, udah kayak orang linglung aja gitu. Berarti pas itu nggak langsung cerita ke teman-teman? Enggak lah, nggak berani Pak saya Pak. Soalnya masih di lokasi itu ya? Soalnya masih di lokasi. Ya, pantangan biasanya itu. Nggak langsung cerita teman-teman. Cuman si teman saya yang ngingetin tadi, emang setelah kami pulang dari tempat itu, si dia pernah cerita kalau ya emang itu kecium bau Dupa itu toh. bener. Dia sempet denger atau lihat itu nggak? Saya nggak sempet Tanya. tanya karena menurut saya ini apa ya, menakutkan sih Pak. Iya. Dan ngomong masalah pesen itu sebenarnya bisa dibaca. Oke. Sebenarnya bisa dibaca dan ada medianya. Karena aku baca tarot, itu bisa dibaca pakai kartu tarot. Oh. Tapi Sekarang bisa. bisa, tapi agak berbahaya sebenarnya. Oke. Nyedot energi masalahnya. Nah, aku takutnya Energi lu apa energiku? semua Semua. Oke. semua menyangkut. Jadi antara kita sebagai manusia sama alam lingkungannya kita yang di sini itu. Karena aku takutnya ntar nyedot terus Lemas. Ini pun saya lemas Pak. kalau lemes tuh pasti. Maksudku kalau pas nanti pulang di jalan itu ada apa itu yang jadi ini. Enggak, insya Allah aman karena menurut saya udah beberapa temen saya kasih tahu dan insya Allah aman. Dan ini pengalaman ya hanya sekedar sharing, niat saya ini sharing tanpa menakuti apapun, tanpa berniat macam-macam apapun, cuman saya ingin cerita dan sharing bahwa apa ya, benar-benar ada sosok seperti itu Pak di sana. Entah orang lain melihat dalam bentuk apa atau dengan media atau sosok yang seperti apa, cuman menurut saya ketika ada orang yang di tempat itu kejadian yang mirip sama saya, kayaknya ini prediksi saya sosoknya ya sosok itu. Ya, yang jelas itu. Soalnya ada yang sempat cerita ke saya dengan kejadian yang berbeda, cuman sosoknya hampir mirip. Oke. Dan itu circle saya semua. Itu ceritanya dalam tahun yang sama apa beda? Beda. Dan ada satu kejadian lagi pendakian teman saya itu waktu saya foto. Si cowok adalah dia. Saya foto. Fotonya itu di dalam foto dia terlihat cantik banget. Itu cowok adalah. Cuman beda tempat, beda lokasi tapi dengan satu gunung yang sama. Oke. Ya dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa emang ya mungkin positive thinking saya bahwa si sosok ini emang mau nyampein pesan, ya semoga saja pesannya dia itu adalah pesan-pesan yang memang untuk membangun diri saya secara spiritual, bukan yang supranatural. Karena ini prinsip saya Pak, untuk yang lain, karena prinsip saya ketika ada kejadian seperti itu pasti pesan yang dibawa untuk hal-hal yang baik ke saya. Walaupun ya kadang energi saya terkuras atau apa. Dan apalagi ada sosok yang itu mirip atau mungkin itu jin yang nyerupai bapak saya atau apa yang saya lihat bapak saya, apalagi bapak saya datang gitu. Padahal beliau udah meninggal. Nah, menurut saya itu satu hal spiritual yang ngingetin diri saya untuk tidak berbuat hal-hal yang kedepannya merugikan. Ya itulah pengalaman saya Pak. Agak lemes kalau nyeritain ini memang Pak. Cuman nggak apa-apa lah, ini sharing buat teman-teman ya, semoga setiap kejadian yang mungkin mirip antara spiritual atau supranatural seperti saya yang kejadian yang mirip ya apa istilahnya, dimaknai dengan hal-hal yang baik gitu aja. Jangan lupa kalau di gunung jangan sompral. Jangan sompral. Oke, itu orang aja. yang nggak sompral aja dapat yang aneh-aneh loh. Ini aku jujur no komen ini, biar teman-teman aja yang komen. Ya semoga ada interaksi ya. Ya lupa ngasih tahu di awal harusnya subreknya ini, tapi nggak apalah. Nggak apa-apa. Nggak apalah, kayak biasanya sebelum
ini selesai, silakan subrek akun ini, YouTube ini, follow semua sosmednya. Kalau pengen cerita kirim aja ke emailnya atau langsung hubungin kami lewat email juga kalau pengen jadi narasumber. Nah ya, Siap. sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.